Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatus Soleha dari kelas 5C konsentrasi geografi. NIM saya 1118015000092. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu tentang konsep produksi Islami. Di sini saya mengambil buku dari Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESI atau Asosiasi Dewan Ekonomi Syariah yang terbit di Depok, Jawa Barat pada Januari 2019. Judul bukunya adalah Ekonomi dan Bisnis Islam, Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang definisi produksi. Kata produksi ini telah menjadi kata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia oleh para pemikir ekonom bersamaan dengan kata-kata yang lain seperti distribusi dan konsumsi. Di sini ada beberapa pengertian produksi. Yang pertama itu ada menurut KBBI. Kata produksi itu menurut KBBI adalah proses mengeluarkan hasil atau penghasilan. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Inggris yang berasal dari kata production, bahwa mengandung arti penghasilan. Nah, di sini ada pengertian produksi menurut Tri Pracoyo dan Antio Pracoyo tahun 2006. Beliau mengatakan bahwa produksi adalah suatu proses yang mengubah kombinasi berbagai input menjadi output. Nah, pengertian di sini bukan hanya terbatas sebagai proses pembuatan saja, melainkan juga sebagai penyimpanan, kemudian ada distribusi, pengangkatan, pengemasan kembali, hingga proses pemasarannya. Lalu yang terakhir di sini ada definisi produksi secara Islami, yaitu adalah sebuah usaha dalam menghasilkan dan menambah nilai guna melalui eksploitasi terhadap berbagai sumber kekayaan yang telah Allah sediakan sesuai dengan syariat Islam, yakni kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Artinya, produksi secara Islam ini tidak hanya mementingkan nilai ekonominya saja, juga melainkan perlu mementingkan adanya nilai-nilai dari agama. Nah, produksi di sini bukan hanya sekedar berorientasi kepada barang ataupun jasa saja, melainkan juga dapat mengubah output menjadi input. Untuk materi berikutnya yaitu ada faktor produksi. Faktor produksi di sini ada dua macam. Yang pertama itu ada amal atau kerja atau labor, dan yang kedua itu ada modal atau kapital. Yang saya akan jelaskan terlebih dahulu yaitu tentang amal atau kerja atau labor. Definisi dari amal atau kerja yaitu adalah segala daya dan upaya dalam menghasilkan dan meningkatkan nilai guna dari barang ataupun jasa, baik dalam bentuk teoritis seperti ide, konsep, kemudian ada pemikiran dan lain-lain sebagainya, maupun dalam bentuk aplikatif atau dalam bentuk aplikasinya, yaitu seperti tenaga atau gerakan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, pekerjaan, usaha atau kerja di sini merupakan sebuah fondasi yang paling dasar dari kegiatan produksi. Kenapa? Karena produksi sangat bergantung terhadap usaha atau kerja karyawan dari suatu perusahaan, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Lalu yang kedua yaitu ada modal atau kapital. Definisi dari modal atau kapital yaitu adalah bagian dari harta kekayaan atau aset yang menghasilkan barang dan jasa seperti mesin, alat produksi, equipment, kemudian ada gedung, fasilitas kantor, transportasi, dan lain sebagainya. Modal di sini memiliki peran yang sangat penting guna terciptanya sebuah barang dan jasa. Karena tanpa adanya sebuah modal, baik produk yang dihasilkan seperti barang ataupun jasa itu tidak akan tercipta. Lalu materi berikutnya itu ada aktivitas produksi menurut Al-Quran dan hadis. Di sini saya akan menjelaskan contoh berdasarkan Al-Quran terlebih dahulu. Berdasarkan Quran Surat Hud ayat 37 yang artinya, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 37.
Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu yang nantinya akan digunakan oleh Nabi Nuh beserta kaumnya untuk berlayar. Nah, Allah di sini memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu di bawah pengawasannya, artinya harus sesuai dengan syariat Islam. Di mana Nabi Nuh harus mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Membuat perahu itu merupakan sebuah produksi karena memang mengelola sumber daya alam yang telah Allah sediakan menjadi segala sesuatu yang dapat bernilai guna dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Jadi di sini Allah menekankan bahwa kita tidak hanya berfokus kepada tujuan yang bersifat jangka pendek atau tujuan duniawi saja, melainkan kita juga harus fokus terhadap tujuan yang bersifat ukhrawi atau tujuan jangka panjangnya. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Nabi Nuh tersebut adalah bahwa perahu tersebut digunakan bukan hanya untuk Nabi Nuh berlayar saja, melainkan juga untuk menyelamatkan nyawa Nabi Nuh beserta kaum-kaumnya dari bencana yang saat itu datang. Lalu yang kedua di sini ada contoh berdasarkan hadis. Sebagaimana riwayat yang mengatakan bahwa beliau Umar radhiyallahu anhu melihat 3 orang di masjid tekun beribadah, lalu bertanya kepada salah satu dari mereka, "Dan mana kamu makan?" Ia menjawab, "Aku hamba Allah, dan Dia mendatangkan rezekiku sebagaimana Dia menghendaki." Lalu beliau meninggalkan dan menuju ke 2 orang seraya mengatakan hal yang sama. Orang kedua tersebut menjawab, "Aku memiliki saudara yang mencari kayu di gunung untuk dijual. Lalu ia makan sebagian hasilnya dan sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhanku." Umar radhiyallahu anhu pun berkata, "Saudaramu lebih beribadah daripada kamu." Ibnu Ahmad pada tahun 2010. Jadi maksud dari hadis di sini adalah bahwa Allah sangat mencintai semua hambanya atau segala bentuk usaha atau kerja dari hambanya yang dilakukan sesuai dengan syariat, sesuai dengan kaidah dan prinsip agama. Artinya menjalankan yang memang telah Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang telah Allah larang. Bahkan Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang kelelahan dalam mencari nafkah. Dari kedua contoh tersebut dapat saya simpulkan bahwa memang Allah sangat menganjurkan kita sebagai umat muslim untuk melakukan proses produksi harus di bawah dengan pengawasannya. Artinya harus sesuai dengan syariat Islam. Karena apabila kita melakukan 2 tujuan tersebut ya, yakni tujuan yang bersifat jangka pendek dan tujuan yang bersifat jangka panjang, maka akan terjadinya keseimbangan antara di dunia maupun di akhirat gitu. Selain juga keuntungan yang kita akan dapatkan di dunia, kita juga akan mendapatkan keuntungan yang di akhirat. Lalu materi berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang prinsip aktivitas produksi. Prinsip aktivitas produksi ini ada 5. Yang pertama itu ada tauhid, kemudian ada kemanusiaan, keadilan, kebajikan serta kebebasan. Prinsip yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang tauhid. Prinsip tauhid ini mengatakan bahwa produsen melangsungkan kegiatan atas dasar tunduk kepada Allah dan termotivasi untuk senantiasa beribadah kepadanya. Berdasarkan prinsip ini, Allah telah menetapkan batas, aturan, dan hukum atas aktivitas produksi yang dilakukan gitu. Artinya memang kegiatan produksi di sini berdasarkan prinsip tauhid itu merupakan wujud ketundukan seorang hamba terhadap penciptanya. Lalu yang berikutnya ada kemanusiaan. Nah, menurut prinsip kemanusiaan bahwa kegiatan produksi bukan hanya kegiatan ekonomi saja, melainkan juga bentuk pengabdian manusia terhadap Allah serta relasi antara sesama manusia dan alam semesta lainnya. Nah, di sini tercantum sesuai dengan Quran Surat Hud ayat 61 yang artinya kewajiban manusia untuk menyembah Allah dan memakmurkan bumi. Lalu yang ketiga di sini ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengatakan bahwa berperilaku adil dengan siapapun akan meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hidup seorang manusia. Oleh karena itu, prinsip keadilan ini sangat penting untuk diterapkan.
Lalu yang berikutnya ada prinsip kebajikan. Nah, secara umum prinsip ini merupakan landasan kegiatan dari produksi secara Islami karena dapat meningkatkan kualitas hidup manusia secara kolektif. Nah, prinsip ini mengatakan bahwa produsen harus melakukan kebajikan sebanyak mungkin. Prinsip ini memiliki implikasi baik secara vertikal maupun secara horizontal, di mana prinsip berdasarkan dimensi vertikal bahwa perintah Allah dan setiap kebajikan akan mendapatkan balasan, sedangkan horizontal adalah kebaikan yang dilakukan kepada sesama manusia dengan alamnya. Lalu yang terakhir itu ada prinsip kebebasan. Nah, dalam prinsip ini mengatakan bahwa saat melakukan kegiatan produksi, prinsip kebebasan dan tanggung jawab bersifat inheren. Kegiatan produksi ini mengambil manfaat, mengeksplorasi, dan mengelola sumber daya disertai dengan larangan untuk merusaknya. Lalu materi berikut yaitu ada tujuan produksi. Nah, secara umum tujuan produksi ini memiliki dua, yaitu yang pertama ada swasembada individu, lalu yang kedua ada swasembada masyarakat dan umat. Lalu menurut beberapa ahli bahwa tujuan dari produksi ada dua, yakni menurut Manhon yang harus dicapai yaitu materialisme dengan konotasi utility dan spiritual dengan konotasi ibadah. Karena setiap langkah dan gerak dari manusia itu harus berdasarkan kepada ridho Allah dalam bekerja sehingga akan bernilai ibadah. Lalu menurut ahli kedua yaitu adalah Nejatullah Siddiqi dalam Ibnu Ahmad berpendapat bahwa produksi dalam kegiatan ekonomi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu ada merespon kebutuhan produsen secara pribadi dengan bentuk memiliki ciri keseimbangan. Lalu yang berikutnya ada memenuhi kebutuhan keluarga. Selanjutnya ada mempersiapkan kebutuhan terhadap ahli warisnya dan generasi penerusnya. Serta yang terakhir itu ada pelayanan sosial dan berinfak di jalan Allah. Baik, yang selanjutnya itu ada etika produksi. Islam merupakan kekuatan moral yang dapat mengarahkan antara perilaku manusia dengan kehidupannya itu dapat mencapai keseimbangan antara satu sama lainnya. Islam juga sangat menganjurkan kepada kita, umat Islam, bahwa harus melakukan aktivitas produksi itu berlandaskan kepada prinsip etika. Nah, prinsip kegiatan Islam ini menjadi kategori moral yang imperatif dalam kehidupan, artinya Islam tidak pernah memisahkan antara ekonomi dengan sistem nilai. Umat Islam juga dapat melakukan kegiatan apapun itu harus diukur berdasarkan dengan iman dengan etika. Sehingga sistem etika merupakan kebutuhan manusia yang sangat diperlukan dan harus dipenuhi. Oleh karena itu, sistem etika harus sesuai dengan syariat Islam. Artinya, melaksanakan kegiatan produksi dengan menjaga sumber daya alam yang telah Allah berikan karena merupakan nikmat kepada kita, serta melindungi konsumen dari hal-hal yang merusak, baik merusak akidah, moral, etika, dan lain-lain sebagainya. Ketika kita telah menerapkan kelima prinsip yang tadi, kita juga akan menerapkan prinsip etika ini saat melakukan proses produksi. Lalu yang berikutnya itu ada implementasi atau penerapan aktivitas produksi Islami. Yang pertama itu ada prinsip tauhid. Nah, prinsip tauhid ini cara penerapannya yaitu yang pertama ada memproduksi barang dan jasa dengan halal yang baik, menyusun tata kelola perusahaan yang baik, menjalankan mekanisme produksi secara efektif dan efisien, lalu membayar zakat, sedekah, dan infak, baik yang dilakukan oleh produsen maupun karyawan. Selanjutnya ada melaksanakan program CCR atau melaksanakan program kemanusiaan yang lainnya. Dan yang terakhir ada memperlakukan karyawan dan stakeholder secara adil dan proporsional. Nah, prinsip yang kedua cara penerapannya yaitu dengan menegaskan hubungan manusia berdasarkan kerangka kebutuhan dan keadilan sosial. Jadi di sini tanpa melihat suku, agama, ras, golongan, dan bangsa. Lalu yang berikutnya ada prinsip keadilan. Yang pertama cara penerapannya yaitu ada memenuhi hak pekerja sesuai dengan kapasitasnya, membayar zakat, infak, sedekah, dan CSR bagi yang kurang beruntung. Selanjutnya ada menerapkan sistem bagi hasil, melakukan kegiatan konservasi dan pelestarian sumber daya alam, serta yang terakhir ada merekayasa sektor produksi yang full employment untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.
Prinsip yang berikutnya itu ada prinsip kebaikan atau prinsip kebajikan. Cara penerapannya ini adalah dengan seorang produsen harus melakukan kegiatan produksinya dengan kebajikan gitu, dari pengelolaan modal, kemudian prosesnya serta hasil produksinya itu harus sesuai dengan kebajikan. Artinya prinsip ini tuh harus bersifat dengan komprehensif atau menyeluruh semua elemen serta tingkatan dari manusia. Lalu yang berikutnya ada prinsip kebebasan. Yang pertama, cara penerapannya yaitu kebebasan memiliki harta kekayaan dengan meningkatkan kapasitas produksinya disertai dengan tanggung jawab. Berikutnya ada kebebasan mengupayakan pertambahan nilai kekayaan disertai dengan tanggung jawab. Yang selanjutnya ada kebebasan mengembangkan bisnisnya disertai dengan tanggung jawab. Dan yang terakhir ada kebebasan mengaplikasikan kemampuan bisnisnya disertai dengan tanggung jawab. Itu adalah implementasi dari aktivitas produksi secara Islami. Dan yang terakhir di sini saya akan menyimpulkan materi secara keseluruhan, yaitu adalah bahwa produksi merupakan usaha dalam menghasilkan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap kekayaan yang telah Allah berikan melalui prosedur yang sesuai dengan syariat Islam, yakni kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk melakukan proses produksi diperlukan dua faktor produksi. Yang pertama itu ada amal atau kerja, lalu yang berikutnya ada modal atau kapital. Nah, Islam di sini mengajarkan bahwa aktivitas produksi itu harus berlandaskan kepada syariat seperti Al-Quran dan hadis, yang menjelaskan pentingnya aktivitas produksi untuk menebarkan kemaslahatan antar sesama manusia. Tujuan utama dari aktivitas produksi yaitu menurut Abidin tahun 2008 terbagi menjadi dua, yaitu ada tujuan yang bersifat jangka pendek atau tujuan duniawi dan tujuan yang bersifat dengan jangka panjang atau tujuan ukhrawi. Kedua tujuan tersebut harus diterapkan agar terjadinya keseimbangan dalam kegiatan produksi. Di sisi lain, prinsip etika juga harus diterapkan saat kita melakukan proses produksi, karena etika itu merupakan kekuatan akhlak, dan Islam tidak pernah memisahkan antara sistem ekonomi dengan etika gitu. Oleh karena itu, sistem etika itu menjadi sebuah kebutuhan, sebuah keharusan yang memang harus dipenuhi oleh seorang ketika melakukan proses produksi. Nah, sistem etika ini tentunya harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebagai langkah awal yang harus dilakukan seorang produsen untuk mengaitkan nilai-nilai syariah dengan kegiatan ekonomi tersebut adalah dengan penerapan dari kelima prinsip yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada prinsip tauhid, kemanusiaan, keadilan, kebajikan, dan kebebasan. Demikian presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.